Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nurul Hafiza dengan nomor NIM 21010720667. Nurul berasal dari kelas 2 c 3 akuntansi dengan absen 25. Baiklah, pada kesempatan kali ini Nurul akan kembali membahas mengenai salah satu objek atau topik dari mata kuliah perbankan yaitu operasional dan akuntansi kartu bank, payment point, dan bank garansi. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari kartu bank. Kartu bank adalah atau yang biasa kita sebut dengan bank card, yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis kartu kredit, di mana berdasarkan fungsinya itu yang pertama ada credit card. Credit card atau yang biasa kita sebut dengan kartu kredit adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Lalu yang kedua ada charge card, di mana charge card ini adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan catatan ada biaya tambahan, tanpa biaya tambahan maksudnya. Lalu yang ketiga yaitu ada debit card. Debit card ini merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya. Lalu yang keempat ada cash card, di mana cash card ini adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank. Lalu biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis ATM tersebut, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran, dengan melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu pastinya. Pemegang cash card, salah satu bank dapat pula menggunakan pada bank lainnya. Lalu yang kelima yaitu ada check quarent card, di mana kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama di Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan untuk melakukan penarikan tunai melalui ATM. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama yaitu ada kartu kredit nasional, di mana kartu kredit nasional merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya di Indonesia. Dengan semakin pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer dan perusahaan jasa penerbit kartu plastik sendiri, umumnya charge card, guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya, misalnya Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card. Nah, lalu yang kedua yaitu ada kartu kredit internasional, di mana kartu kredit internasional ini adalah kartu yang dapat digunakan di berbagai negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya, dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional, di mana ada jenis-jenis juga dari kartu kredit internasional ini. Yang pertama ada Visa Card. Visa Card adalah kredit internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa internasional. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi atau dari Visa internasional dengan sistem franchise. Lalu yang kedua yaitu ada Mastercard, di mana kartu kredit ini dimiliki oleh Mastercard Internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Mastercard Internasional sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada Diners Club. Diners Club dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiari atau dengan cara franchise juga. Lalu yang keempat ada
Carte Blanche. Kartu ini juga dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama dengan Dinner Club, yaitu dengan membentuk subsidiary atau dengan franchise. Lalu yang kelima ada American Express. Express. Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Relate Service Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan subsidiari. American Express ini dapat prinsipnya yaitu charge card, namun dapat memberikan fasilitas kredit lain kepada pemegang kartunya. Lalu kita masuk kepada fungsi kartu kredit, yang dimana fungsi kartu kredit ini ada banyak ya. Yang pertama yaitu ada dari fungsi kartu kreditnya sebagai dana emergensi. Dana emergensi berbeda dengan dana tambahan ataupun dana cadangan. Yang dimaksud dengan dana emergensi yaitu dana yang dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya gawat darurat atau mendadak. Misalnya harus operasi mendadak, mau melahirkan tapi belum ada biaya lain-lain. Itulah kegunaan dari dana emergensi. Lalu yang kedua yaitu ada kartu kredit sebagai dana opportunity. Yang dimaksud dengan dana opportunity yaitu untuk mengambil peluang bisnis ataupun berinvestasi yang belum tentu saat peluang atau kesempatan itu datang kita ada dana untuk mengambilnya gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada fungsi dari kartu kredit dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam suatu tagihan sehingga waktu yang kita keluarkan dapat lebih efisiensi. Bahkan saat ini ada kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin, misalnya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada fungsi kartu kredit yang dapat digunakan untuk mencatat biaya yang kita keluarkan secara rutin, sehingga dapat mempermudah kita dalam mengelola keuangan. Lalu yang keenam ada biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran akan tertera jelas di rekening giro, dapat melakukan cross-checking di rumah pada akhir bulan. Lalu yang ketujuh ada kartu kredit tertentu dapat memberikan servis asuransi kesehatan, pencurian, perjalanan maupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut. Hal ini perlu dibicarakan ketika ada transaksi dengan bank ya. Lalu selanjutnya itu kita masuk kepada pencatatan akuntansi dari kartu bank. Yang pertama yaitu ada contoh pencatatan jurnal transaksi tanggal 5 Maret 2019 Bank Setia Hati Surabaya melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk saudara Karina dengan limit 10 juta. Untuk itu, saudara Karina dibebani dengan iuran tahunan annual fee untuk kartu kreditnya yaitu sebesar 150.000. Untuk pangkalnya yaitu 100.000. Beban ini didebitkan dari rekening giro Karina dengan suku bunga kredit 3% per bulan. Lalu untuk pencatatan akuntansinya itu yang pertama pencatatan jurnal umum akuntansi untuk komitmen kredit ketika kartu kredit disetujui 5 Maret 2019. Nah, fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan yaitu di kreditnya 10 juta. Lalu pencatatan jurnal beban nasabah kartu kredit ketika menerbitkan kartu kredit itu pada tanggal 5 Maret 2019 di debitnya yaitu Giro Karina 250, kreditnya annual fee kartu kredit yaitu sebesar 150.000, kredit lagi uang pangkal kartu kredit sebesar 100.000. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh yang kedua pada tanggal 10 Maret 2019, Karina menggunakan kartu kreditnya sebesar 5 juta di Bonek Supermarket Surabaya. Dan pada hari yang sama, supermarket tersebut melakukan penagihan ke Bank Setia Hari Surabaya dengan komisi 4% dari penggunaan kartu kredit. Maka Bank Setia Hari Surabaya melakukan pencatatan jurnal umum transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 10 Maret 2019, di debit rekening dari fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan sebesar 5 juta, debit lagi kredit yang diberikan yaitu 5 juta, lalu kredit Giro Bonek Supermarket 4.800.000, lalu kredit lagi komisi kartu kredit 200.000.
Lalu selanjutnya yaitu ada contoh yang ketiga. Tanggal 31 Maret 2019, Karina membayar penggunaan kartu kredit sebesar 1 juta sebesar bunganya atas beban giro. Nah, Bank Setia Hati Surabaya melakukan pencatatan jurnal transaksi tersebut yaitu kredit rekening atas nama Karina tersebut fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan sebesar 1 juta, debit giro Karina sebesar 1.101.613, lalu kredit lagi yang diberi lalu kredit yang diberikan pada kartu kredit yaitu sebesar 1 juta, lalu kredit lagi pendapatan bunga kredit yaitu sebesar 100.000 100.000 1613. Nah, perhitungan yang memperoleh hasil 101.613 rupiah ini berasal dari 5 juta dikali 3% dari bunga kartu kredit tersebut lalu dikali 21. Nah, selanjutnya itu contoh pencatatan jurnal transaksi kartu kredit yang keempat, tanggal 15 Juni 2019, Karina melakukan bisnis di Pekalongan. Untuk itu, ia bermalam di Hotel Istana Indah selama 3 hari. Biaya akomodasi 1.500.000 dibayar dengan menggunakan kartu kredit Bank Setia Hati. Pada tanggal 15 Juni, pihak hotel belum melakukan penagihan terhadap Bank Setia Hadi. Maka sehingga Bank Setia Hadi, Pekalongan maupun Surabaya belum perlu melakukan pencatatan jurnal transaksi. Lalu selanjutnya yaitu ada akuntansi kartu bank, di mana ini contoh transaksi akuntansi yang kelima. Hotel Istana Indah Pekalongan menagih ke Bank Setia Hati Pekalongan atas penggunaan kartu kredit Bank Setia Hati dengan komisi 3%. Maka pada tanggal 16 Juli 2019, didebit rekening fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan sebesar 1.500.000, didebit lagi kredit yang digunakan yaitu 1.500.000 di kredit giro Hotel Istana Indah 1.455.000, lalu komisi kartu kredit yaitu sebesar 45.000. Pencatatan di Pekalongan yaitu di debit rekening kreditnya cabang Surabaya lalu kredit Giro Hotel Istana Indah. Dalam hal ini, Bank Setia Hati Pekalongan tidak mendapatkan komisi kartu kredit, tetapi akan diperhitungkan bunga rekening tersebut pada setiap akhir bulan. Beberapa bank memang memperhitungkan komisi kartu kredit untuk cabang lain, tapi akan debit atau dikredit pada setiap akhir bulan dengan pembagian masing-masing 50% dari komisi yang dihitungkan. Lalu selanjutnya itu kita masuk kepada materi payment point, di mana payment point itu adalah salah satu jasa perbankan pembayaran dan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin setiap jadwalnya. Contohnya pembayaran bulanan yang nilainya relatif kecil seperti pembayaran listrik, PLN, telepon Telkom, PDAM, dan sebagainya. Dan seiring perkembangan, payment point juga melayani loket pembayaran leasing finance, pembayaran TV berbayar, dan sebagainya. Payment point juga disebut rekening titipan dan dapat diartikan sebagai rekening dengan bersyarat yang sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada setiap individu atau lembaga tertentu memberikan amanat. Payment point dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, payment point konvensional atau sistem online payment point atau yang disingkat dengan SOPP. Itu dengan yang kedua yaitu ada payment point online bank atau yang disingkat dengan PPOB. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada manfaat penggunaan payment point, di mana yang pertama itu bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun. Adanya payment point membuat Anda tidak perlu membayar tagihan di konter masing-masing penyedia layanan. Tidak perlu antri lagi gitu tentunya. Nah, yang kedua yaitu ada mempermudah pembayaran tagihan penyediaan jasa. Demikian semakin banyaknya pilihan pembayaran yang tersedia, tentu semakin mudah pula pelanggan untuk membayar tagihannya. Jadi bisa dilakukan secara online atau di rumah saja tanpa perlu antrian atau pergi keluar gitu. Lalu yang ketiga, membantu perekonomian masyarakat. Payment point ternyata bisa membantu perekonomian masyarakat, membantu perekonomian negara pada akhirnya. Hal ini karena siapapun bisa menyediakan jasa layanan pembayaran dengan mudah dan cepat.
Lalu selanjutnya kita akan mencatat jurnal untuk payment point, di mana yang pertama yaitu ada Bank X menerima slip rekening tagihan dari perusahaan Y untuk pelanggannya dengan nilai 50 juta pada tanggal 1 Juni 2019. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2019 diterima pembayaran dari pelanggan perusahaan Y itu sebesar 1 juta. Maka di debit kas 1 juta, di kreditnya giro perusahaan 1 juta. Jurnal yang dilakukan setiap akhir hari. Bila hasil tagihan dari masyarakat dilimpahkan ke giro perusahaan Y, maka pencatatan jurnal transaksinya adalah debit rekening titipan perusahaan yaitu 1 juta, lalu kredit giro perusahaan Y itu sebesar 1 juta juga. Nah, lalu selanjutnya pelimpahan dana akan sangat tergantung pada hasil pembayaran yang diterima selama jangka waktu tertentu. Artinya rekening administratif akan selalu outstanding atau menurun sesuai besarnya tagihan yang masuk. Contoh selanjutnya yaitu ada Bank A menerima satu set tagihan listrik senilai 50 juta. Nilai ini untuk tagihan pelanggan periode Juni 2019. Maka pencatatan jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Kredit rekening administrasi yaitu warkat rekening listrik yang diterima 50 juta. Pada akhir hari bersangkutan, jumlah pembayaran pelanggan listrik yang diterima mencapai jumlah 3 juta yang diterima secara tunai. Maka debit rekening administrasi rupiah wakat rekening listrik yang diterima yaitu 3 juta. Lalu di debit lagi kas senilai 3 juta. Lalu kreditnya giro rekening listrik sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada materi bank garansi, di mana bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank untuk penerima jaminan apabila pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji one presentasi. Tujuan dari bank garansi ini yang pertama adalah bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya. Lalu yang kedua yaitu ada bagi pemegang jaminan. Pemberi pekerjaan bank garansi adalah untuk memberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan dan menerbitkan bank garansi. Lalu yang ketiga yaitu ada menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan dan dijaminkan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi. Nah, yang keempat yaitu memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi pihak bank maupun bagi pihak lainnya. Lalu yang kelima yaitu ada bagi bank di samping keuntungan dan di atas juga ada memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan mengikat kredibilitas di mata para nasabahnya. Begitu. Lalu di sini kita akan masuk kepada akuntansi bank garansi, yaitu yang pertama ada pencatatan saat penerbitan bank garansi di Bank XYZ Surabaya. Berikut ini contoh pencatatan jurnal transaksi penerbitan bank garansi. Yang pertama yaitu ada keterangannya clearing 1, debit rekening warkat clearing diterima itu sebesar 150 juta. Lalu clearing 2 yaitu kredit rekening warkat clearing diterima sebesar 150 juta juga. Lalu yang selanjutnya itu ada setoran efektif debit kas sebesar 41 juta, debit giro sebesar 150 juta, debit giro saudara Pak Budi sebesar 20 juta, lalu kredit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta, lalu kredit komisi penerbitan bank garansi sebesar 1 juta. Nah, pencatatan administratif yaitu kredit rekening bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta.
Lalu selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jurnal akuntansi untuk amortisasi Komisi Penerbitan Bank Garansi. Jangka waktu untuk bank garansi adalah 1 Mei 2019 sampai 31 Agustus 2019 sehingga pendapatan yang berasal dari pihak Komisi Penerbitan Bank Garansi yang diperoleh selama tanggal 1 Mei 2019 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank berlangsung. Berikut ini adalah contoh pencatatan jurnal transaksi amortisasi penerbitan bank garansi. Itu yang pertama pada tanggal 31 Mei 2019, debit komisi penerbitan uh, bagi yang diterima di muka yaitu sebesar 250.000, lalu kredit pendapatan komisi penerbitan 250.000, lalu pada tanggal 30 Juni 2019 debit komisi penerbitan diterima di muka sebesar 250.000, lalu kredit pendapatan komisi penerbitan sebesar 250.000, lalu pencatatan jurnal untuk amortisasi penerbitan bank garansi yaitu pada tanggal 31 Juli 2019, debit komisi penerbitan diterima di muka sebesar 250.000, lalu kredit pendapatan komisi penerbitan sebesar 250.000. Lalu pada tanggal 30 Agustus 2019, debit komisi penerbitan diterima di muka 250.000 dan kredit pendapatan komisi penerbitan sebesar 250.000. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada jurnal akuntansi saat jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2019, di mana berada di sisi amortisasi yang pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut. Selain itu, bank juga harus mampu membukukan bank garansi yang memang sudah jatuh tempo. Bersamaan dengan pengkreditan tersebut, maka rekening administratif pun harus dihilangkan sebab urusan yang ada pada bank garansi sudah dianggap selesai. Maka pada tanggal 31 Agustus 2019 dicatatlah jurnal sebagai berikut, yaitu debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta, lalu debit setoran jaminan bank garansi 210 juta, lalu kredit giro PT pantang menyerah 210 juta. Namun terkadang ada nasabah yang belum menghubungi bank saat jatuh tempo. Untuk itu, bank bisa membuka rekening administratif saja, yakni dengan cara mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Tahap selanjutnya yaitu dengan cara menampilkan rekening baru, yakni bank garansi yang menerbitkan dan juga sudah jatuh tempo yang berada pada sisi kredit. Perhatikanlah jurnal sebagai berikut ini, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019 di debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta, debit lagi kredit yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta. Sehingga ketika pencairan oleh nasabah nantinya akan dicatat sebagai berikut, yaitu yang pertama 31 Agustus 2019 debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta, lalu debit setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta, lalu kredit giro PT pantang menyerah sebesar 210 juta. Selanjutnya yaitu jika jatuh temponya adalah tanggal 31 Agustus 2019, maka PT Pantang Menyerah harus mampu memenuhi kekurangan setoran jaminan senilai 50 juta dengan giro dan tunai sebanyak 40 juta. Berikut ini adalah pencatatan jurnal transaksi pada Bank XYZ di Surabaya. Jika mengalami kegagalan dan one presentasi, kekurangan setoran jaminan bisa dikonversi menjadi kartu yang diberikan. Maka bank harus mampu membukukan profesi dari berbagai hal lain yang terkait dengan pengkreditan. Contohnya ketika jatuh tempo, ternyata PT Pantang Menyerah sudah tidak sanggup untuk melunasi kekurangan setoran dan jaminan meminta pada pihak bank untuk memberikan overdraft. Untuk itu, bila disetujui oleh pihak bank, maka meminta biaya provisi dan komisi senilai 1 juta rupiah dan biaya admin sebesar 500.000 rupiah. Biaya ini nantinya akan dibebankan pada perusahaan PT Pantang Menyerah. Catatan yang asumsi penanganannya seperti akan langsung jatuh tempo pada Bank XYZ
sebagai berikut ini. Pada tanggal 31 Agustus 2019, di debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo, yaitu sebesar 300 juta. Lalu debit lagi setoran jaminan bank garansi sebesar 210 juta. Lalu debit lagi kredit yang diberikan overdraft sebesar 90 juta. Debit lagi giro, yaitu sebesar 1.500.000. Lalu kredit rekening cabang Bandung yaitu sebesar 300 juta, kredit pendapatan provisi dan komisi sebesar 1 juta, kredit pendapatan administratif sebesar 500.000. Lalu bagaimana dengan pencatatan jurnal transaksi pada Bank XYZ Jakarta? Pencatatan Bank XYZ Jakarta akan melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT tersebut berupa debit rekening cabang Semarang 300 juta, lalu kredit giro PT terus berupa Surabaya berupa 300 juta. Baiklah, sekian presentasi yang dapat Nurul sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.